Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau semua rutinitas rohani yang Anda jalani belakangan ini tuh agak hampa? Kayaknya cuma jalan di tempat aja. Nah, hari ini kita bakal ngebedah beberapa catatan tulisan tangan yang luar biasa menarik. Kita bakal cari tahu bareng-bareng apa sih yang sebenarnya kita butuhkan buat beranjak dari sekedar rutinitas agama yang ada di permukaan menuju kedewasaan rohani yang akar-akarnya tuh menancap kuat banget. Kita mulai dengan satu pertanyaan yang lumayan menohok dari materi sumber kita. Coba bayangin, kalau Anda udah ngelakuin semua aktivitas gereja yang benar, ibadah jalan terus, dengerin khotbah, berbuat baik, apakah itu aja udah cukup kalau ternyata nggak ada pengenalan pribadi yang terus-menerus sama firman Tuhan? Pertanyaan ini benar-benar bikin kita ngevaluasi lagi fondasi kita selama ini kan? Oke, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas soal lebih dari sekedar rutinitas agama. Terus, membaca versus mempelajari, berlanjut ke jebakan impresi pribadi. Keempat, harga dari ketidakseimbangan rohani. Dan terakhir, jalan menuju kedewasaan sejati. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba perhatikan catatan yang sangat detail ini. Menariknya, sumber kita ini menjawab pertanyaan pembuka tadi dengan satu kata yang dicetak tebal banget. Tidak. Ternyata ibadah dan pelayanan aja nggak otomatis bikin semuanya cukup. Apalagi kalau nggak dibarengi sama pengenalan pribadi akan kebenaran yang konsisten. Masuk ke bagian pertama nih, lebih dari sekedar rutinitas agama. Catatan ini menyoroti satu poin krusial. Sering kan kita dengar, aduh saya nggak sempat belajar Alkitab, sibuk banget. Tapi tunggu dulu, sumber ini nunjukin kalau akar masalahnya bukan di waktu loh. Akar masalahnya adalah kurangnya rasa lapar akan kebenaran. Banyak dari kita yang nganggap teksnya itu terlalu tebal atau ngerasa, itu kan buku buat pendeta. Atau mungkin diam-diam kita ngerasa terlalu tertusuk sama tegurannya. Ujung-ujungnya kita jadi gampang nyerah sama kesibukan dan milih jalan pintas. Kita lebih puas dikasih ringkasan rohani instan daripada harus capek-capek bergumul sama teksnya langsung. Ibaratnya nih, kita cuma baca sinopsis film aja tapi ngaku udah nonton filmnya sampai habis. Dan bahayanya jelas banget di sini. Hal-hal kayak pelayanan, ibadah, atau perbuatan baik, tuh idealnya adalah buah dari hubungan kita yang hidup dengan Tuhan. Bukan malah jadi semacam topeng buat nutupin kenyataan kalau hubungan itu sebenarnya nggak ada. Bayangin aja, Anda bisa kelihatan super rohani dari luar, sibuk sana-sini, tapi di dalam bener-bener kosong lompong. Lanjut ke bagian 2, membaca versus mempelajari. Nah, yang menurut saya paling mind-blowing dari materi kita ini adalah bagaimana penulisnya tegas banget misahin antara sekedar kuantitas dengan pemahaman yang membumi. Ini ngebongkar dua kebiasaan yang selama ini sering banget kita anggap sama aja. Lihat deh perbandingannya, kalau cuma sekedar membaca, asupannya ya cuma sampai di mata aja. Fokusnya lebih ke target, wah hari ini udah selesai 5 pasal. Padahal, orang bisa aja rajin baca bertahun-tahun tapi nggak nangkep apa-apa, dan akhirnya cuma nyangkut di impresi subjektif. Beda banget sama belajar. Belajar itu berarti kita menggali. Fokusnya benar-benar ke pemahaman utuh yang meresap sampai ke hati dan pikiran. Kita nyari tahu nih, apa sih maksud penulisnya? Konteks sejarahnya gimana? Teologinya apa? Ini benar-benar pergeseran cara pandang yang drastis kan? Masuk ke bagian ketiga nih, jebakan impresi pribadi. Sumber ini ngasih lampu merah yang terang banget buat kita. Kadang, tanpa sadar kita naruh perasaan atau impresi kita di atas teks itu sendiri. Kalau udah gini, secara nggak langsung kita lagi jadiin diri kita sendiri sebagai otoritas tertinggi, bukan lagi Alkitabnya. Gampang banget loh kita jatuh ke dalam perangkap mikir kalau setiap getaran emosi atau deg-degan yang kita rasain tuh otomatis suara Tuhan. Padahal, kalau semuanya berpusat pada apa yang saya rasakan, iman kita jadi rapuh banget. Makanya kita butuh banget jangkar teologis yang satu ini. Roh Kudus itu membantu kita memahami wahyu yang memang sudah tertulis. Tugasnya itu memberikan iluminasi atau pencerahan, bukan malah ngarang atau nyiptain makna baru yang jauh dari maksud asli teks tersebut. Ini penting banget buat ngejaga kita biar nggak seenaknya sendiri nafsirin teks cuma gara-gara lagi kebawa perasaan. Soalnya kalau keseimbangan ini kita cuekin, efek dominonya ngeri banget. Awalnya mungkin kelihatan sepele, kayak nyomot satu ayat di luar konteks. Terus, tafsirannya mulai jadi liar dan subjektif banget. Lama-lama, ini ngebentuk spiritualitas yang anti-intelektual, pokoknya asal kerasa aja. Dan ujung-ujungnya, ini dia yang paling bahaya, ngebuka pintu selebar-lebarnya buat manipulasi rohani. Gampang banget orang berlindung di balik tameng kalimat, Tuhan bilang kepada saya. Ngeri kan? Lanjut ke bagian keempat, harga dari ketidakseimbangan rohani. Coba anggap kabel ini kayak hukum fisika buat kerohanian kita. Kalau nggak ada pijakan firman yang kokoh,
Hal-hal yang tadinya luar biasa indah perlahan-lahan bakal nyusut. Ibadah cuma jadi rutinitas bosenin, pelayanan berubah jadi aktivisme yang bikin capek doang. Perbuatan baik akhirnya nyisa jadi moralitas kosong. Tapi ingat, ini berlaku dua arah ya. Punya firman, rajin belajar, tapi kalau nggak ada ketaatan, ya ujung-ujungnya cuma beku jadi pengetahuan yang mati di kepala aja. Dan bagian terakhir kita, bagian kelima, jalan menuju kedewasaan sejati. Terus gimana dong jalan yang benernya? Nah, belajar Alkitab tuh butuh kedisiplinan. Bukan berarti harus jadi akademisi, tapi butuh kebiasaan buat ngobservasi secara teliti, ngecek konteks sejarahnya, membandingkan antara ayat. Tapi dari semua itu, sumber ini nekanin satu hal yang paling krusial, kerendahan hati. Baik secara intelektual maupun spiritual. Artinya, kita harus berani dan rela ngebiarin teks suci itu mengoreksi ide-ide atau asumsi yang udah kita pegang selama ini. Ini ada perbandingan yang cukup menampar. Anda mungkin tipe orang yang gampang banget nangis waktu ibadah, punya segudang pengalaman rohani yang spektakuler, dan aktifnya luar biasa di gereja. Tapi realitanya, tanpa kedisiplinan buat menggali dan mempelajari kebenaran, akar iman Anda bisa jadi sangat rapuh. Sekali diterpa badai masalah yang kencang, gampang banget tercabutnya. Jadi, ini dia kesimpulan indahnya. Kedewasaan Kristen yang sehat itu rumusnya komplit. Kita nggak ngebuang emosi, justru kita menggabungkannya. Harus ada hati yang menyala, dipadukan dengan pikiran yang diperbarui secara rasional, dan semuanya dibuktikan lewat kehidupan yang tunduk pada firman sehari-hari. Ketiga elemen ini benar-benar harus jalan bareng dalam satu harmoni. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan dari materi sumber kita hari ini buat Anda renungkan. Sejujurnya apakah selama ini Anda cuma sekedar hadir dan berlindung di balik ilusi kenyamanan rutinitas agama Anda? Atau apakah Anda cukup lapar untuk mulai menggali lebih dalam, mempertaruhkan asumsi-asumsi lama Anda, dan ngebiarin kebenaran itu benar-benar mengubahkan siapa Anda dari dalam keluar? Jawabannya ada di tangan Anda sendiri.